Halo, salam sehat semuanya. Kali ini saya hendak membagikan pengalaman saya dalam mengikuti program training bersertifikat untuk memperoleh gelar Certified Mastery in Diabetes Care, batch keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Maria Krisanti Sambuaga, Magister Biomedik, CSSC, CMBO. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi di Manado. Sehari-hari saya mengajar di bagian patologi anatomi, dan saya juga eh, sorenya saya juga praktek sebagai dokter praktik mandiri di Manado, di Mapanget Barat. Nah, perkenalkan ya, jadi program ini adalah program training bersertifikat dengan trainer Dr. Tito Anurogo, Master of Science PhD, yang adalah seorang dokter dan juga dosen dan seorang researcher dan seorang penulis di berbagai buku-buku ilmiah, terutama di bidang kesehatan, dan juga seorang peneliti, seorang trainer yang banyak memberikan materi di pertemuan-pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selanjutnya, moderator pada kegiatan training kali ini adalah Saudari Nurul Aini yang seorang moderator yang handal dalam membawakan diskusi dan training di kesempatan kali ini. Adapun penyelenggara kegiatan training bersertifikat ini adalah ESAS Management. Pada kegiatan training, kita juga sebelum training kita juga harus belajar karena kita ada pretest ya. Jadi malu juga kalau kalau tidak kerjakan bisnis dengan baik. Jadi ada pretest, ada post-test, ada diskusi interaktif, dan juga ada tugas yang harus dikerjakan. Adapun pada topik training kali ini, intisari materinya, karena kita hanya boleh kasih intisari materi. Untuk detailnya harus mengikuti training. Ya, intisari materi pada kegiatan training bersertifikat di bidang Mastery in Diabetic Care. Poin pertamanya adalah diabetes demystified atau unravel. Jadi di sini pada poin pertama kita diberikan wawasan dan pengetahuan teraktual, terkini terkait epidemiologi, baik secara nasional maupun secara global, baik di tingkat worldwide ya, seluruh dunia, maupun di tingkat Asia Pasifik, Asia Tenggara, terkait diabetes. Kemudian juga definisi dari tipe 1 dan tipe 2 serta gestational diabetes. Dan juga aspek patologik, aspek molekular genetik, baik genetiknya maupun epigenetiknya maupun aspek-aspek lain seperti misalnya metabolomiknya itu juga ikut belajar diajarkan di sini. Jadi aspek molekular dan patologi selularnya. Selanjutnya di sini juga untuk poin pertama di diabetes demystified ya, itu juga kita belajar mengenai uh, pengetahuan terkini terkait aspek imunologi dari diabetes, bukan hanya tipe 1 tapi juga tipe 2 dan gestasional. Kemudian juga apa saja peran dari faktor hormonal, jadi bagaimana pengaruh diabetes terhadap ketidakseimbangan hormonal, kemudian peran dari obesitas dan peran dari faktor-faktor lingkungan. Nah, untuk um, poin kedua, kita juga diberi pengetahuan yang lebih dalam lagi terkait diagnosis yang akurat maupun monitoring. Baik diagnosis yang konvensional yang sudah kita ketahui selama ini, terutama kalau kita bergerak ya sebagai profesinya di tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, ya jadi terapi-terapi yang sudah kita ketahui sebelumnya dan pendekatan diagnosis yang sudah kita ketahui sebelumnya juga ada tambahan, terutama cutting edge medical innovations in diagnostic tools. Jadi ada um, pendekatan terkini, teraktual terkait pendekatan diagnosis serta monitoring penderita diabetes. Dan yang ketiga, di sini juga kita ikut belajar mengenai transformasi gaya hidup dan bagaimana peran esensial dari transformasi
gaya hidup itu dalam pelaksanaan non-medikamentosa dari diabetes. Oke. Jadi sebelumnya kita apa sih sebenarnya diabetes? Jadi kalau berdasarkan Badan Kesehatan Dunia, itu diabetes didefinisikan sebagai suatu penyakit metabolis yang kronis yang dikarakterisir oleh peningkatan level atau kadar dari glukosa darah, gula darah yang secara berangsur-angsur, secara gradual itu akan menyebabkan kerusakan yang serius pada berbagai organ, diantaranya jantung, pembuluh-pembuluh darah kita, mata, ginjal, dan juga sistem persarafan. Untuk informasi lebih detail bisa diakses di website resmi dari WHO. Nah, untuk poin pertama, diabetes and revolt, demystify, pertama adalah di sini kita belajar mengenai epidemiologi. Ya, tadi sudah dijelaskan baik secara nasional, secara regional, maupun secara internasional. Dan baik secara nasional maupun secara internasional, ada kecenderungan, trendsnya cenderung meningkat. Ya, bahkan diproyeksikan sekitar 10 sampai 10,4% terjadi peningkatan prevalensi dari diabetes secara worldwide di tahun 2045 jika tidak diantisipasi. Oke, kemudian juga dijelaskan bagaimana pendekatan dari pemerintah sama di DKI Jakarta ya dalam upaya menekan insiden dan prevalensi dari prediabetes melalui program screening yang berkala. Kemudian apa peran dari pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu terhadap perkembangan penyakit diabetes? Karena banyak juga yang mengeluh kesulitan mengalami untuk memperoleh aksesibilitas penanganan medis yang baik karena adanya kondisi pandemi. Nah, itu semua detailnya nanti bisa baca, bisa pelajari, bukan baca, tapi pelajari di kegiatan training. Dibagikan juga materinya, dibagikan juga rekaman seminar. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum puas, jadi kalau yang sudah peserta training, yang belum puas, mungkin masih ingin mengetahui lebih lanjut, itu bisa lihat rekaman di YouTube. Oke. Selanjutnya, pada poin pertama, kita juga disegarkan kembali dari hal-hal seluk-beluk dari tipe 1 diabetes, tipe 2 diabetes, dan juga gestational diabetes. Jadi kalau tipe 1 banyak dikaitkan dengan auto antibody ya, yang menyerang um, sel beta pankreas ya pada bagian endokrin pankreas, sel beta pankreas yang banyak um, yang berperan penting dalam produksi insulin. Nah, akibat destruksi dari sel beta pankreas, otomatis sel beta ini ya tidak bisa untuk memproduksi insulin, sehingga penderitanya pada tipe 1 diabetes itu akan selalu bergantung pada pemberian insulin. Biasanya onsetnya lebih dini ya kalau untuk yang tipe 1. Nah, kemudian um, ada kaitan genetiknya ya, faktor-faktor genetik di antara defek pada berbagai gen HLA. Kemudian biasanya untuk reaksi imunitas pada tipe 1 diabetes melibatkan limfosit CD4 plus maupun CD8 plus ya, dan juga peran dari berbagai sitokin yang berperan dalam perkembangan penyakit ini. Sedangkan untuk tipe 2 dikaitkan dengan resistensi insulin. Tetapi di sini juga ada peran imunitas ya, terutama biasanya dikaitkan dengan chronic low grade inflammation. Jadi inflamasi kronis yang bersifat low grade itu turut berperan dalam patogenesis dan perkembangan diabetes. Kemudian definisi dari gestational diabetes dan bagaimana penata laksananya dan faktor risikonya apa saja. Terutama mengenai ibu-ibu yang punya riwayat keluarga diabetes ataupun menderita gestational diabetes pada kehamilan sebelumnya. Kemudian di sini kita juga belajar peran genetik dan bahkan peran epigenetik ya, dan juga metabolisme dalam perkembangan penyakit diabetes.
Pada poin pertama kita juga belajar apa saja peran-peran faktor lingkungan dalam mencetuskan dan memperparah penyakit diabetes itu sendiri, termasuk unhealthy lifestyle, baik itu pola makan, aktivitas fisik, dan stressful lifestyle, manajemen tidur yang buruk, dan semuanya itu turut berperan. Kemudian juga infeksi juga. Beberapa penyakit-penyakit infeksi juga bisa berperan terhadap proses inflamasi yang juga berperan terhadap destruksi dari sel-sel beta pankreas. Kemudian peran dari dan terutama terkait dengan resistensi insulin. Dan juga poin terakhir dari hal terakhir yang ikut dibahas pada diabetes demystified adalah berbagai mitos dan fakta dari diabetes. Apa saja itu? Ikuti trainingnya. Oke, kita hanya membahas intisarinya saja. Oke. Nah, pada poin kedua, kita kembali disegarkan terkait diagnosis yang akurat maupun monitoring yang tepat dalam pendekatan diabetes, ya. Jadi untuk penderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 maupun juga gestational diabetes. Jadi apa saja gejala-gejala klinisnya, onset klinisnya seperti apa, manifestasinya seperti apa, itu dibahas ya. Kemudian bagaimana melakukan metode pemeriksaan glukosa, baik dari pemeriksaan gula darah kapiler maupun darah vena. Kemudian HbA1c, apa saja prinsip HbA1c, apa kelebihan, apa saja kelemahannya. Kalau kelemahannya ya karena dia uh, dia uh, bergantung pada kadar Hb, jadi pada penderita anemia ataupun hemoglobinopati akan terjadi negatif palsu, risiko terjadi negatif palsu oleh karena kekurangan Hb, sehingga kadarnya mungkin harusnya tinggi tapi terlihat normal. Oke. Tapi kelebihannya banyak. Apa saja itu? Ikuti trainingnya. Kemudian yang tak kalah penting, pendekatan continuous glucose monitoring. Jadi untuk pasien, kalau misalnya kita sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan menemukan di lapangan pasien-pasien diabetes, kita harus edukasi mereka. Ya. Jadi mereka harus bisa melakukan pemeriksaan rutin di rumah, bisa punya alatnya, ya, punya alatnya sendiri. Kemudian pagi-pagi sebelum makan periksa dulu gula darah puasa. Ya, jadi 10 jam sebelumnya, 10 sampai 12 jam itu jangan makan dulu ya. Periksa pagi-pagi. Baru kemudian sesudah itu 2 jam sesudah makan diperiksa. Ya. Kemudian dibikin timetable-nya, dibikin tabel-tabelnya. Hari Senin pagi sekian, misalnya dia sudah menggunakan insulin bifasik ya, pagi dan sore itu. Nah, sebelum makan, sebelum suntik insulin, periksa dulu gula darah puasa. Dicatat, ada tabelnya. Baru kemudian 2 jam sesudah makan, dicatat juga. Setiap hari begitu. Jadi kelihatan polanya. Apakah gula darahnya terkontrol atau tidak. Ya. Jadi monitoring secara berkala. Jadi bukan hanya dilakukan di Vaskes, tapi penderita secara mandiri bisa memonitor kadar gula darahnya sendiri. Jadi penting kita mengetahui, kemudian kita mengedukasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Kemudian apa saja tes-tes urin dalam pendekatan diagnosis dari diabetes ya, apa saja esensinya dan penata laksananya. Nah, kemudian yang tak kalah penting, aplikasi. Jadi sebenarnya aplikasi tidak bisa menggantikan pemeriksaan langsung ya, tapi minimal daripada kita download aplikasi-aplikasi game online atau apalah yang kayak gitu-gitu, kita harus ada itu aplikasi banyak. Kalau kita lihat di Google Play Store atau application Play Store yang ada di smartphone kita, download aplikasi yang berhubungan dengan medical health applications ya. Supaya di situ kita juga bisa memonitor kesehatan kita. Kemudian juga lain-lain regular check-ups dan yang tak kalah penting, cutting edge medical innovations in diabetes diagnostic tools ya. Itu di sini kita belajar apa saja itu, ikuti trainingnya. Kemudian poin yang tak kalah penting itu lifestyle ya.
perubahan lifestyle yang baik untuk kesehatan. Ini terutama tenaga medis atau tenaga kesehatan atau eh, yang bukan medis, bukan tenaga kesehatan, tapi yang keluarganya menderita diabetes, entah itu orang tuanya, mama opanya, kakek neneknya, keluarganya, pasangan hidupnya, anaknya. Itu penting kita edukasi ya. Pertama, diet yang seimbang. Jadi bukan berarti mentang-mentang sudah diabetes, gula darahnya tinggi, sudah nggak makan sama sekali. Bahaya ya. Karena kan tubuh kita ini perlu building blocks yang dibangun melalui unsur-unsur biomakromolekuler, ya, biomakromolekul maupun biomikromolekul. Nah, untuk unsur-unsur building blocks untuk biomakromolekul diantaranya protein, karbohidrat, lemak, dan juga asam nukleat. Nah, itu perlu asupan dari makanan karena tidak semuanya itu bisa dikonstruksi oleh tubuh kita sendiri. Dan semuanya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Tapi itu harus berimbang dengan mikronutrien, dan mikronutrien, vitamin dan mineral dan juga terutama serat-serat dan sumber-sumber antioksidan ya. Oke. Nah, jadi diet yang seimbang ya, terutama tinggi serat supaya supaya bisa uh, status gizinya cukup ya. Jangan mentang-mentang diabetes sudah makan sama sekali, boleh makan kalori sama sekali ya, bahaya malah sakit nanti. Jadi diet yang seimbang. Oke, kemudian yang tak kalah penting juga aktivitas fisik yang adekuat. Ya, aktivitas fisik yang adekuat itu yang paling baik itu olahraga dengan walaupun intensitas ringan dan sedang ya. Jadi kalau berat itu mungkin kalau kalian jadi kita mau jadi atlet sama untuk ya mewakili Indonesia di mancanegara ya beda ya aktivitas fisiknya. Tentu latihan fisiknya ya lebih berat. Tapi kalau untuk ya kita sehari-hari untuk pasien diabetes ringan sedang tapi frekuensinya sering minimal 3 sampai 5 kali per hari. Jogging misalnya setengah jam kalau perlu setiap hari itu jauh lebih bagus daripada um, berat sekali aktivitasnya tapi cuma sesekali ya. Jadi physical aktivitas yang adekuat. Kemudian um, manajemen stres ya, hindari unhealthy lifestyle, stressful lifestyle. Kemudian kualitas tidur yang baik ya, karena kalau tidur kurang itu bisa meningkatkan resistensi insulin yang mana hal ini berperan terhadap patogenesis dari tipe 2 diabetes ya, diabetes tipe 2. Kemudian tentu saja menghindari alkohol dan tembakau ya dengan rokok. Kemudian juga yang tak kalah penting bagaimana membangun uh, teamwork yang support, yang saling supportif satu sama lain ya. Ya, teamwork di bidang kesehatan. Misalnya saja uh, kalau misalnya penderita yang sudah dapat buku kronis ya, penderita prolanis itu kalau di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS itu biasanya setiap hari Sabtu atau tergantung FKTP-nya yang seminggu sekali itu ada kegiatan olahraga pagi. Nah, itu ikuti komunitas-komunitas seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita cuma ingin membangun healthy lifestyle sendiri, kadang-kadang beda itu kalau bersama komunitas. Kita lebih semangat, ya. Lebih semangat, bukan hanya itu, bisa sering sharing informasi yang baik. Yang bagus, jadi bisa ada diskusi-diskusi, jadi saling support satu sama lain. Ini penting membangun teamwork yang sehat, yang bisa saling support. Selain sesama komunitas yang mungkin dirinya atau keluarganya menderita diabetes, peran saudara, peran pasangan hidup, keluarga itu penting dalam menyokong healthy lifestyle yang baik. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Oke, jadi saya saya merasa ini saya mengalami sendiri bahwa bukan hanya training kali ini, tapi training sebelumnya itu sangat direkomendasikan karena trainer Dr. Dito Anurogo, Master of Science PhD itu memberikan uh, ilmu yang komprehensif. Ya kalau kebetulan karena saya dosen, jadi kalau untuk aspek saintifik
Saya sudah agak sering dengar karena sebagai bagian dari dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, kita juga harus banyak scientific meeting. Saya juga eh, sering juga memberikan kuliah terkait epigenetik dan genetik. Tapi kalau kalau untuk aspek yang praktikal itu saya dapat banyak di sini ya, dan itu penting untuk manajemen pasien-pasien saya karena sore juga saya praktek sebagai sebagai dokter umum ya, jadi saya juga harus mengupdate ilmu saya terutama untuk hal-hal yang bersifat praktis ya, dan jadi kita dapat ya terutama eh, teknologi perkembangan terkini dalam pendekatan diagnosis dari diabetes maupun juga peran ya seperti tadi manajemen eh, teamwork yang saling support satu sama lain itu penting. Jadi hal-hal yang praktikal itu sama pentingnya dengan eh, scientific background, ilmu yang kita peroleh dari bangku kuliah maupun yang kita dapat dari scientific meeting ya. Jadi training ini itu sangat komprehensif. Jadi mulai dari aspek epidemiologi maupun juga aspek saintifiknya maupun praktikalnya itu dapat semua ya. Juga sangat direkomendasikan bukan hanya terhadap tenaga medis tapi juga kaum awam terutama yang keluarganya menderita diabetes. Itu bagus ikuti pelatihan ini. Oke, jadi harapan dan impian saya semoga Indonesia itu bisa bebas diabetes. Jadi, angka prevalensi, insiden dan prevalensi diabetes maupun diabetes bisa ditekan hingga ke level minimal. Kalau bisa seluruh dunia juga sama manusia kita seluruhnya bisa bebas diabetes itu lebih baik lagi. Oke. Karena komplikasi terutama kalau sudah mengenai organ-organ visceral itu uh, buruk ya kalau sudah diabetes terutama tidak terkontrol. Jadi lebih bagus dicegah sedini mungkin. Dan harapan saya juga ada training-training berikutnya yang seperti ini. Ya, dan semoga Eksas ya terus menerus menyajikan ya menyelenggarakan kegiatan seperti ini karena sangat menarik dan sangat berguna bagi banyak orang. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk trainer Dr. Tito Anurogo, Master of Science PhD, dan juga untuk saudari moderator dan juga Esa selalu menyajikan menyajikan informasi training-training yang berkualitas. Saja itu harapan saya semuanya bisa sukses dan terutama penata laksanaan diabetes ya diabetes care yang dilakukan baik oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu bisa semakin improve ya, semakin diperbaiki melalui pelatihan-pelatihan ini. Dan kesan dan pesan saya baik ya. Saya sudah ketiga kali mengikuti mengikuti um, kegiatan kegiatan training bersertifikat yang diselenggarakan oleh ESAS dan semuanya baik, semuanya komprehensif. Dan pesan saya jika teman-teman ingin untuk mengetahui training-training terkait ESAS, jangan lupa ikuti Instagramnya, media sosialnya, Instagram maupun Facebooknya, supaya bisa mengetahui kalau misalnya ada batch-batch berikut untuk program ini yang certified mastery in diabetic care. Karena itu sangat penting karena jumlah itu yang saya jelaskan tadi di awal, jumlah pasien baik secara nasional maupun secara internasional cenderung bertambah. Dan hasil prediksi dari beberapa peneliti cenderung lebih meningkat. Jadi penting sekali pengetahuan untuk diabetes care. Oke, jadi untuk bisa tahu kalau ada program ini di kemudian hari ya di batch 5 dan seterusnya, sebaiknya ikuti baik Instagramnya maupun maupun itu apa namanya Facebooknya, dan juga ada YouTube-nya juga untuk SS ada YouTube-nya juga. Dan biasanya kalau sudah alumni ya kan kita juga sudah alumni, saya sudah alumni, itu ada grup alumni sehingga juga lebih mudah untuk update apa namanya pelatihan-pelatihan di ESAS. Dan di ESAS ini bukan hanya pelatihan untuk kesehatan, ada juga pelatihan untuk bidang-bidang lain seperti hukum, bidang writing, banyak pokoknya. Jadi ikuti dia punya media sosial.
Ya. Oke, demikian sharing saya kali ini terkait program pelatihan Certified Mastery in Diabetic Care. Terima kasih, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat dan terima kasih. Sukses semuanya.